Pada masa ketika kota-kota kuno masih berdiri bagaikan mimbar raksasa yang berbicara kepada langit, Mesir adalah sebuah panggung yang tidak pernah padam cahayanya. Sungai Nil membentang seperti urat nadi raksasa yang menghidupi setiap jengkal tanah, dan di sepanjang tepinya berdirilah kehidupan yang tidak pernah berhenti berdenyut. Pada masa itu, manusia sangat percaya bahwa kehidupan dan kematian bergandengan erat seperti dua sisi mata uang. Mereka percaya bahwa batu-batu besar dapat menyimpan suara para raja, dan bahwa nama seseorang dapat bertahan melampaui usia manusia jika dipahatkan pada dinding kuil triliunan butir pasir. Di tengah dunia seperti itulah muncul seorang perempuan bernama Nefertari. Banyak kisah menyebutnya sebagai lambang kecantikan Mesir, sosok yang wajahnya terpahat dalam bayang-bayang emas matahari pagi. Namun kecantikannya bukan satu-satunya alasan mengapa namanya bertahan sampai sekarang. Ia adalah perempuan yang suaranya didengar, pendapatnya dihargai, dan keberadaannya dipandang sebagai penopang keseimbangan istana. Di antara para bangsawan yang angkuh, ia adalah pusat ketenangan, dan di antara hiruk-pikuk politik, ia adalah suara yang membuat keputusan tidak tergesa-gesa. Nefertari digambarkan sebagai perempuan yang berjalan anggun di samping suaminya, yang pada masa itu dianggap sebagai penguasa yang kekuasaannya tidak sekedar duniawi, tetapi juga rohania. Ketika ia berjalan di aula-aula istana yang tinggi, langkahnya yang lembut membuat para pelayan menundukkan kepala dengan hormat. Ketika ia memasuki taman istana, aroma bunga-bunga yang mengelilinginya seakan berubah menjadi lebih kuat. Seakan alam pun ingin menyambut perempuan yang keberadaannya membawa kesejukan itu. Namun jauh sebelum kisah tentang dirinya diukir dalam catatan sejarah, ada kisah lain yang telah hidup dalam tradisi keagamaan. Kisah yang berakar pada perjuangan batin dalam istana yang berbeda, pada masa penguasa yang berbeda, namun masih dalam peradaban yang sama. Dalam tradisi itu dihidupkan sosok seorang perempuan bernama Asiyah binti Muzahim. Ia bukan sekedar perempuan biasa, melainkan perempuan yang hatinya diterangi oleh kebenaran. Bahkan ketika ia tinggal di lingkungan yang dipenuhi kekuasaan dan kezaliman, kisah tentang dirinya berkembang menjadi salah satu kisah paling menggetarkan antara iman dan keteguhan hati. Asiyah diceritakan hidup berdampingan dengan seorang raja yang angkuh luar biasa. Raja yang berani menyatakan bahwa dirinya adalah satu-satunya penguasa yang patut disembah. Kisah itu menggambarkan istana yang megah, tetapi di dalamnya terdapat kesunyian yang tidak tampak dari luar. Dalam kesunyian itu, perempuan beriman ini menyimpan keyakinan yang tidak dapat digoyahkan oleh ancaman apapun. Ketika bayi Musa ditemukan terapung dalam sebuah wadah di sungai, Asiyah yang membela nyawanya dan memintanya dipelihara, meski suaminya memerintahkan pembunuhan terhadap bayi-bayi lelaki. Ketenangan yang ia tunjukkan saat menghadapi kekejaman sangat berbeda dari gambaran perempuan bangsawan pada masa itu. Ia hidup di wilayah kekuasaan yang besar, tetapi hatinya berpihak pada seorang anak kecil yang tidak memiliki pelindung selain kasih sayang dan takdir. Ketika Musa tumbuh dewasa dan membawa kebenaran, Asiyah adalah satu dari sedikit orang yang melihat cahaya itu dan mengakui bahwa suara Musa bukan sekedar kata-kata manusia biasa. Apabila kita menempatkan kisah Nefertari dan Asiyah dalam pikiran kita, keduanya tampak bagaikan dua bintang yang berada dalam rasi yang sama, tetapi bersinar dengan cahaya yang berbeda. Satu bintang bersinar dengan lembut dan penuh kedamaian, sementara bintang lain memancarkan cahaya yang lahir dari perjuangan dan pengorbanan. Pertanyaannya kemudian muncul, adakah kemungkinan bahwa kedua bintang itu sebenarnya satu sumber cahaya? Dalam upaya menjawab pertanyaan tersebut, kita harus menelusuri lorong-lorong sejarah yang seringkali remang-remang. Ketika sejarawan mempelajari kehidupan Nefertari, mereka menemukan makam yang indah di lembah para ratu, penuh dengan warna-warna yang masih bertahan melewati ribuan tahun. Dinding-dindingnya dipenuhi gambar dirinya sedang disambut oleh makhluk-makhluk ilahi, seakan menunjukkan bahwa ia dipandang suci dalam cara yang berbeda dari kesucian dalam kisah keagamaan.
Namun tradisi keagamaan menggambarkan Asiyah sebagai perempuan yang tidak mati dalam kemuliaan istana, melainkan perempuan yang mencoba bertahan menghadapi ancaman dari suaminya. Ia diceritakan menerima siksaan karena keteguhan hatinya dan meninggalkan dunia ini dengan doa yang lirih tetapi sangat kuat. Gambaran ini tampak seperti kisah yang mustahil dipadukan dengan gambaran ratu yang meninggal tenang dan dimakamkan dengan penuh penghormatan. Tetapi sejarah tidak selalu sejelas prasasti. Dalam banyak peradaban kuno, tokoh-tokoh sering digabungkan, dipisah, atau diubah oleh waktu. Sebab setiap generasi memiliki caranya sendiri memaknai masa lalu. Ada kemungkinan bahwa tokoh yang hidup dalam dunia nyata kemudian berubah bentuk menjadi simbol spiritual dalam tradisi lisan. Ada pula kemungkinan bahwa beberapa tokoh yang berbeda disatukan oleh ingatan kolektif manusia menjadi satu sosok yang melampaui sejarah. Bayangkan Nefertari pada masa hidupnya, seorang perempuan yang mungkin menyaksikan ketidakadilan tetapi tidak dapat mengubah semuanya. Bayangkan, ia melihat keputusan-keputusan istana yang tidak selalu mencerminkan nurani. Dalam bayangan seperti ini, seseorang mungkin bertanya, apakah kisah hidupnya pernah disalahpahami atau diubah sedemikian rupa oleh waktu, sehingga ia menjadi simbol bagi perempuan yang berani mempertahankan kebenaran. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa rentang waktu antara kisah Musa dan masa pemerintahan suami Nefertari memiliki jarak yang besar. Mereka mengatakan bahwa berdasarkan catatan yang dapat dibuktikan, tidak mungkin keduanya hidup dalam masa yang sama. Tetapi ada juga kelompok yang percaya bahwa perhitungan kronologi Mesir kuno tidak selalu dapat dipastikan menjadi patokan mutlak, karena banyak catatan hilang atau diubah sesuai kebutuhan politik para penguasa. Dengan demikian, kisah tentang kemungkinan bahwa Nefertari adalah Asiyah bukan hanya bergantung pada bukti sejarah yang tersisa, tetapi juga pada cara manusia memandang kisah keagamaan sebagai cermin dari perjalanan spiritual. Ada yang melihat keduanya sama sekali berbeda. Ada pula yang melihat keduanya sebagai satu sosok yang terpecah oleh sejarah. Apapun kenyataannya, kedua tokoh ini secara terpisah telah menjadi inspirasi banyak hati. Nefertari dikenang sebagai perempuan agung yang kecantikannya diabadikan dalam warna-warna yang tidak pudar. Asiyah dikenang sebagai perempuan yang doanya hidup melampaui setiap zaman. Perempuan yang memilih kebenaran meskipun harus mengorbankan kenyamanan hidup istana. Kedua sosok ini adalah dua wajah dari keteguhan hati perempuan di tengah badai kekuasaan. Dan begitulah, pertanyaan itu tetap mengalir seperti sungai Nil yang tidak pernah berhenti bergerak. Apakah mereka satu sosok atau dua sosok yang hidup dalam dunia yang berbeda? Kisah keduanya tetap mengajarkan kita bahwa keagungan sejati bukan hanya berasal dari kedudukan, tetapi dari keberanian hati untuk berpihak kepada sesuatu yang lebih tinggi daripada dunia itu sendiri. Sungai Nil terus mengalir melewati peradaban yang bangkit dan runtuh, menyimpan rahasia tentang masa-masa yang tidak lagi dapat diingat oleh manusia. Di antara rahasia itu, tersimpan pula bayang-bayang perempuan-perempuan yang jejaknya masih terasa ribuan tahun setelah langkah mereka berhenti menginjak bumi. Setelah menelusuri kisah Nefertari dan kisah Asiyah binti Muzahim, kita seakan berdiri di sebuah dataran tinggi, tempat masa lalu dan masa kini saling memandang tanpa mampu menyentuh. Namun, kisah itu belum selesai, karena masih banyak hal yang belum terurai tentang bagaimana dua nama itu menjadi bahan perenungan yang panjang bagi banyak orang. Ketika langit senja mengusir panas siang dari atas pasir Mesir, kita dapat membayangkan Nefertari berdiri di balkon istananya. Ia memandang ke kejauhan, ke arah tanah yang dipenuhi kehidupan, tanah yang kelak akan mengalami banyak perubahan. Ia dikenal sebagai perempuan yang lembut, tetapi hatinya mempunyai ketegasan yang membuat para penasihat istana menghormatinya. Ada yang mengatakan
bahwa ia kerap memberikan pandangan yang membawa ketenangan bagi penguasa pada masanya. Namun tidak ada catatan yang menyatakan apakah ia pernah menentang keputusan yang tidak sejalan dengan nuraninya. Sementara itu, dalam kisah yang tersimpan dalam ajaran keagamaan, Asiyah binti Muzahim merasakan suasana istana yang berbeda. Ia menyaksikan tindakan suaminya yang menolak kebenaran dan memperlakukan rakyatnya dengan kekerasan. Ia merasakan ketakutan, tetapi tetap memelihara keberaniannya. Ia memilih untuk melindungi Musa kecil, meskipun tahu bahwa keputusannya itu bertentangan dengan kehendak penguasa paling ditakuti pada masa itu. Ia mengambil risiko bukan karena dorongan politik, melainkan karena dorongan nurani, sesuatu yang selalu menggetarkan hati orang-orang yang mendengar kisahnya. Dalam perbandingan ini, tampak bahwa hidup Nefertari dan hidup Asiyah berada dalam cahaya yang berbeda. Namun, sejarah seringkali menyimpan ruang bagi kemungkinan yang tidak dapat dibuktikan secara mutlak. Orang-orang yang membahas kemungkinan bahwa Nefertari adalah Asiyah berpendapat bahwa Ratu Mesir kuno mungkin saja memiliki sisi batin yang tidak tercatat dalam prasasti. Mereka membayangkan kemungkinan bahwa seorang perempuan bangsawan bisa memiliki keyakinan tersembunyi yang tidak diungkapkan kepada banyak orang, terutama jika hidupnya berada di tengah lingkungan kekuasaan yang menganggap dirinya mutlak dan tidak dapat digugat. Tetapi mereka yang menolak kemungkinan itu memiliki alasan yang tidak kalah kuat. Mereka melihat makam Nefertari yang penuh kemewahan, keindahan, dan gambaran spiritual yang sejalan dengan kepercayaan para raja Mesir kuno. Makam itu seakan menegaskan bahwa ia adalah perempuan yang menerima dan mewarisi keyakinan bangsawan Mesir. Keyakinan yang berbeda jauh dari keyakinan suci yang diperjuangkan Asiyah. Apakah mungkin seseorang yang memiliki keyakinan seperti Asiyah dikebumikan dengan cara seperti itu? Pada titik ini, banyak orang menggelengkan kepala. Walaupun demikian, kisah tidak selalu berhenti pada pertanyaan yang tidak terjawab. Terkadang cerita-cerita dalam sejarah dan dalam kepercayaan datang bukan untuk saling meniadakan, tetapi untuk saling melengkapi, memberi manusia pandangan yang lebih luas tentang makna kehidupan. Jika Nefertari adalah sosok sejarah yang menampilkan ketenangan dalam keagungan duniawi, maka Asiyah adalah sosok spiritual yang menampilkan keteguhan dalam kesunyian batin. Kedua tokoh ini, meskipun mungkin tidak sama, tetap mengajarkan pesan bahwa perempuan memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekedar pelengkap bagi kekuasaan yang keras dan megah. Bayangkan kembali istana Mesir pada malam hari. Obor-obor menyala di sepanjang lorong, cahayanya menari-nari pada dinding batu yang tinggi. Para penjaga berjalan bolak-balik, sementara para pelayan menutup ruangan-ruangannya. Di tengah suasana itu, berjalanlah dua gambaran perempuan yang tidak pernah bertemu dalam kenyataan, tetapi sering dipertemukan dalam pikiran orang-orang. Gambaran pertama adalah Nefertari, berjalan dengan langkah lembut, mengenakan kain halus yang berkilau di bawah cahaya obor. Gambaran kedua adalah Asiyah yang langkahnya penuh tekad, meskipun tidak ada kemewahan yang menyelimutinya. Dua gambaran itu mungkin tidak pernah bertemu, tetapi keduanya hidup dalam cerita-cerita yang diucapkan dari generasi ke generasi. Beberapa orang berpendapat bahwa meskipun kedua tokoh itu tidak sama, keduanya diciptakan oleh zaman yang membutuhkan contoh perempuan kuat dalam menghadapi badai kekuasaan. Di satu sisi, dunia membutuhkan tokoh seperti Nefertari yang menunjukkan bahwa seorang ratu dapat menjadi pendamping yang menenangkan dalam masa penuh pertentangan. Di sisi lain, dunia membutuhkan sosok seperti Asiyah untuk menunjukkan bahwa kebenaran tidak pernah benar-benar padam meskipun dikejar oleh ancaman. Dunia membutuhkan keduanya untuk membentuk gambaran tentang kekuatan perempuan di tengah kekuasaan laki-laki yang seringkali tidak mengenal batas. Ketika zaman berganti, ketika istana-istana runtuh dan dibangun kembali oleh tangan-tangan baru,
Nama Nefertari dan Asia tetap hidup dalam cara yang berbeda. Nama Nefertari dipanggil oleh mereka yang mengagumi keindahan seni Mesir, sementara nama Asia dipanggil oleh mereka yang mencari kekuatan dari nurani yang bersih. Kedua nama itu tidak hilang meskipun tanah memakan bangunan-bangunan megah dan air sungai terus mengubah bentuk tepinya. Dan kini, ketika kita membaca kembali kisah-kisah ini, kita seakan melihat bayangan kedua perempuan itu berdiri jauh di cakrawala. Satu di sisi sejarah yang dapat disentuh oleh bukti, dan satu di sisi keimanan yang dapat disentuh oleh hati. Mereka berdiri bagaikan dua bukit di tengah padang luas, tidak menyatu, tetapi sama-sama menjulang dan sama-sama membawa makna yang tidak dapat dihapus oleh waktu. Malam turun perlahan di atas tanah Mesir, membawa udara yang lebih sejuk setelah panas siang yang panjang. Di bawah cahaya rembulan, bayangan piramida dan kuil-kuil besar tampak seperti gunung batu yang menjaga rahasia masa lalu. Jika seseorang berdiri di tengah dataran itu dan memejamkan mata, ia mungkin akan merasa seolah-olah mendengar suara langkah-langkah dari masa yang jauh, langkah perempuan-perempuan yang kisahnya tidak pernah benar-benar hilang. Dalam keheningan itulah, bayangan Nefertari dan bayangan Asia seakan bergerak bersama angin yang mengusap permukaan pasir. Pada suatu malam yang sunyi di istana kuno, kita dapat membayangkan Nefertari duduk di ruang pribadinya, memandangi lampu minyak yang menyala lembut. Di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi banyak pikiran yang tidak tercatat dalam prasasti. Para seniman istana menggambarkan dirinya sebagai perempuan yang dekat dengan para dewa, tetapi mereka tidak menggambarkan isi hatinya. Tidak ada yang tahu apa yang ia rasakan ketika menyaksikan para pekerja mengangkat batu-batu besar untuk membangun bangunan megah yang kelak akan disebut sebagai keajaiban dunia. Tidak ada yang tahu apakah ia pernah merasakan keharuan saat melihat rakyat kecil yang bekerja keras demi mempertahankan hidup, sementara istana dipenuhi kemewahan yang sulit diraih oleh mereka. Dalam kisah lain, jauh di tempat yang berbeda, Asia memandang dunia dengan mata yang penuh keyakinan meskipun berada dalam tekanan yang tidak mudah ditanggung. Ia menyembunyikan imannya dari suaminya yang menganggap dirinya memiliki kuasa atas segalanya. Di tengah lingkungan yang keras dan penuh kecurigaan, ia mencari ketenangan di dalam doa yang tidak terdengar oleh manusia, tetapi didengar oleh yang lebih tinggi daripada segala penguasa dunia. Ketika ia menatap Musa kecil yang tidur dengan damai, ia seakan melihat masa depan yang akan membawa cahaya ke tengah kegelapan. Hatinya bergetar bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa percaya yang tumbuh tanpa dapat dihentikan. Jika kedua perempuan ini ditempatkan dalam satu ruangan yang sama, meskipun hanya dalam imajinasi, mungkin mereka akan saling memandang dengan rasa saling mengerti. Nefertari yang hidup di tengah kemegahan duniawi mungkin akan memandang Asia dengan kekaguman, melihat keberanian dalam diri perempuan yang menghadapi ancaman tanpa perlindungan istana. Asia mungkin akan memandang Nefertari dengan kelembutan, melihat bahwa perempuan yang hidup dalam kemewahan pun memiliki hatinya sendiri, yang kadang dibebani oleh hal-hal yang tidak diketahui orang banyak. Dua perempuan, dua dunia, tetapi satu inti yang sama, yaitu kekuatan yang muncul dari hati yang tidak tunduk sepenuhnya pada keadaan. Ketika waktu berlalu, kisah keduanya terus berlayar dalam pikiran banyak orang, kadang berdampingan, kadang dipisahkan oleh penafsiran sejarah dan keyakinan. Ada yang mencoba mencari titik temu antara mereka dengan membayangkan bahwa lapisan-lapisan sejarah mungkin menyembunyikan hubungan yang tidak tertulis. Namun ada pula yang memandang bahwa kisah mereka harus tetap berjalan di jalurnya masing-masing. Perdebatan itu tidak pernah benar-benar berhenti, dan mungkin tidak perlu berhenti. Karena manusia selalu mencari cara untuk memahami masa lalu
melalui kacamata masa kini. Namun kisah tidak berhenti pada kemungkinan hubungan antara dua tokoh tersebut. Kisah berkembang menjadi renungan tentang bagaimana nama seseorang dapat berubah menjadi simbol. Nefertari menjadi simbol keanggunan dan ketenangan di tengah kekuasaan yang besar. Para pelukis kuno berusaha menangkap kecantikannya dengan warna-warna yang hidup. Seakan kecantikannya bukan sekedar bentuk fisik, tetapi juga ketenangan batin yang membuat para dewa seakan menghormatinya. Asiyah menjadi simbol keteguhan hati dalam menghadapi ancaman. Simbol perempuan yang memilih kebenaran meskipun konsekuensinya sangat berat. Pada suatu hari yang tidak tercatat dalam sejarah, mungkin ada seorang perempuan Mesir biasa yang mendengar kisah tentang ratu yang bijaksana, lalu membayangkan bahwa hidupnya akan berubah jika ia memiliki sedikit saja kekuatan seperti itu. Mungkin pada hari yang berbeda, ada seorang perempuan yang mendengar kisah tentang sosok yang beriman meskipun hidup dalam lingkungan yang kejam, lalu merasakan keberanian muncul dari hatinya. Kedua kisah itu, meskipun tidak bertemu dalam garis waktu sejarah, bertemu dalam kehidupan orang-orang yang mengambil makna darinya. Ketika malam semakin larut, angin gurun berhembus membawa butiran pasir yang melayang seperti lembaran-lembaran naskah kuno. Butiran itu membawa kisah para raja, para ratu, para nabi, para perempuan yang namanya tidak tercatat, serta semua yang pernah hidup di tanah yang dipenuhi cahaya matahari itu. Di dunia modern, kita mungkin tidak lagi hidup dalam istana batu atau berhadapan dengan penguasa yang menganggap dirinya berkuasa atas segalanya. Namun kisah-kisah dari masa lalu tetap memberikan cahaya, meskipun kecil, kepada mereka yang mencari jawab atas pertanyaan-pertanyaan batin. Dan begitulah kisah Nefertari dan kisah Asiyah terus berjalan dalam dua jalur yang terpisah tetapi beririsan. Keduanya tidak pernah benar-benar bertemu, kecuali dalam pikiran manusia yang mencoba memahami bagaimana sejarah dan keimanan saling bersinggungan. Apakah mereka sebenarnya satu orang atau dua orang yang sangat berbeda? Kisah mereka sama-sama memberikan tempat bagi perempuan untuk berdiri sebagai cahaya di tengah dunia yang sering kali gelap. Ketika fajar perlahan bangkit dari balik pegunungan batu yang membatasi tepi timur Mesir, warna keemasan mulai menari di atas permukaan sungai Nil. Cahaya pagi memantul pada permukaan air seperti serpihan kaca yang mengambang. Pada saat seperti inilah, bayangan berbagai kisah dari masa lampau seakan muncul kembali, berjalan bersisian dengan arus sungai yang tidak pernah berhenti. Cahaya itu mungkin pernah menyentuh wajah Nefertari, perempuan bangsawan yang dihormati pada zamannya. Namun cahaya yang sama juga mungkin pernah menyentuh wajah Asiyah, perempuan yang hidup dalam lingkaran kekuasaan, tetapi hatinya memilih jalan yang sunyi dan penuh keyakinan. Di salah satu desa dekat sungai, seorang perempuan tua pernah berkata kepada cucu-cucunya bahwa setiap kali matahari terbit, ia membayangkan kisah para tokoh masa lalu sedang dihidupkan kembali. Ia menggambarkan bahwa matahari yang bangkit adalah suara dari masa lampau yang memanggil manusia agar tidak melupakan pelajaran-pelajaran penting yang ditinggalkan oleh mereka. Ketika cucu-cucunya bertanya siapa yang dimaksud, perempuan-perempuan yang berperan besar dalam kisah itu, ia menyebut dua nama yang sering diperdebatkan, Nefertari dan Asiyah. Menurut cerita perempuan tua itu, pada masa ketika istana Mesir masih berdiri tegak dengan tiang-tiang megahnya, para perempuan memainkan peran yang tidak selalu terlihat di permukaan. Ada perempuan yang menjadi penuntun dalam diplomasi, perempuan yang meredam kemarahan para pemimpin, perempuan yang memelihara kedamaian di balik tirai istana. Nefertari termasuk dalam golongan ini. Dalam bayangan cerita itu, ia bukan hanya hiasan istana, melainkan sosok yang memperluas pandangan penguasa,
membawa ketenangan kepada rakyat melalui kehadirannya yang lembut. Ia menjadi jembatan halus antara kekuasaan besar dan nurani yang ingin menjaga keseimbangan. Namun dalam kisah lain, perempuan tua itu berbicara tentang Asiyah, perempuan yang hidup dalam situasi yang jauh lebih berat. Ia menyaksikan kezaliman tetapi tidak tunduk kepada kezaliman itu. Ia memilih keyakinan meskipun harus menghadapi bahaya. Perempuan tua itu berkata bahwa keberanian seperti itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari, tetapi sesuatu yang tumbuh dalam hati manusia tanpa diketahui asal mulanya. Ia berkata bahwa perempuan seperti Asiyah adalah cahaya yang tidak pernah padam, meskipun hidup dalam ruangan yang dipenuhi kegelapan. Dalam setiap cerita yang ia sampaikan, perempuan tua itu tidak pernah memaksa cucu-cucunya untuk percaya bahwa kedua tokoh itu adalah satu orang. Ia hanya ingin agar mereka memahami bahwa manusia dari masa lalu tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi semata. Kadang sejarah mencatat seseorang dari sisi kemegahan, sementara tradisi keagamaan mencatat seseorang dari sisi batinnya. Kadang dunia membangun dua kisah dari dua arah yang berbeda, tetapi keduanya menggambarkan hal penting yang tidak boleh diabaikan. Ia ingin cucu-cucunya melihat bagaimana kisah-kisah itu memberikan gambaran tentang kekuatan hati manusia. Ketika malam tiba kembali, perempuan tua itu mengajak cucu-cucunya duduk di bawah langit yang dipenuhi bintang. Ia menunjuk salah satu bintang yang tampak paling terang dan berkata bahwa bintang itu pernah menjadi penanda bagi para pelaut Mesir kuno ketika mereka menavigasi Sungai Nil pada waktu malam. Ia berkata bahwa bintang itu adalah saksi dari semua peristiwa yang terjadi ribuan tahun lalu, termasuk kisah tentang perempuan-perempuan yang berperan besar dalam perjalanan sejarah bangsa itu. Cucu-cucunya memandang bintang itu dengan mata yang penuh penasaran, seakan bintang itu menyimpan jawaban atas pertanyaan tentang apakah Nefertari dan Asiyah adalah satu sosok atau dua sosok yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, cucu-cucu perempuan tua itu tumbuh menjadi orang dewasa, membawa cerita-cerita yang pernah mereka dengar ke dalam kehidupan mereka. Beberapa dari mereka menjadi penulis yang mencoba menuturkan kembali kisah masa lalu dengan gaya baru. Beberapa menjadi peneliti yang mencoba menggali catatan-catatan kuno, berharap menemukan petunjuk yang dapat menjawab pertanyaan lama. Namun tidak satu pun dari mereka dapat memberikan jawaban yang benar-benar pasti. Mereka menemukan bahwa sejarah dan kepercayaan berjalan di jalur yang berbeda, dan bahwa kebenaran tentang seorang tokoh tidak selalu dapat ditemukan dalam prasasti atau naskah. Namun meskipun mereka tidak menemukan jawaban, mereka menemukan sesuatu yang lebih penting, yaitu bahwa kisah-kisah besar tidak selalu ditujukan untuk menjawab pertanyaan, tetapi untuk menerangi perjalanan manusia. Kisah Nefertari mengajarkan tentang ketenangan dan kebijaksanaan dalam menghadapi dunia yang penuh kekuasaan dan kemegahan. Kisah Asiyah mengajarkan tentang keteguhan dalam menghadapi dunia yang penuh ancaman dan tekanan. Dua kisah itu, meskipun tidak bertemu dalam garis waktu, bertemu dalam hati orang-orang yang belajar dari keduanya. Pada akhirnya, di bawah bintang-bintang malam Mesir yang sama, seperti yang pernah dilihat oleh para tokoh itu, manusia masa kini tetap memandang kisah-kisah tersebut sebagai pelita kecil yang membantu mereka memahami hati manusia. Kisah itu mengalir seperti Sungai Nil, tidak pernah berhenti, terus mengalir, membawa makna dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan di antara aliran itu, bayangan Nefertari dan bayangan Asiyah tetap hidup, melintasi waktu, melampaui perbedaan sejarah, berdiri sebagai lambang dua sisi kekuatan perempuan yang tidak dapat dihapus oleh zaman. Pada tengah malam, ketika udara gurun menjadi sangat dingin,
hingga seolah menusuk tulang. Langit Mesir berubah menjadi selimut pekat yang ditaburi ribuan bintang.